Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar di sana. Saya pribadi selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Masih membahas tentang masalah yaitu hakikat wali dan karomah. Sudah sampai ke 3, yaitu di bagian kedua sesi pertama. Kebetulan masih tinggal sedikit di bagian ketiga, akan saya lanjutkan, nanti dilanjutkan dengan hal yang wajib bagi wali serta mengenai hakikat alam kewalian ya. Mudah-mudahan disimak baik-baik ya dari awal, dari sesi pertama hingga sampai selanjutnya, karena ini ada 14 macam panjang. Saya ngikutin dengan jadwal-jadwal yang ada, karena waktunya sekali saya menayangkan hanya 10 menit bahkan lebih sedikit. Mudah-mudahan dapat dimengerti adanya. Kembali kepada kelanjutan tentang hakikat wali dan karomah ya. Ini yang kelanjutannya yaitu masalah syarat dan kewajiban atau wajibnya waliullah. Masih saya lanjutkan, tinggal sedikit baru nanti menginjak masalah hal wajib bagi wali. Saudara pendengar yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Ad-Durarul Muntasyirah telah menukil sebuah keterangan dari kitab Ar-Rizalatul Quraisyah sebagai berikut, yang artinya, dan yang dimaksud dengan wali itu mahfud ialah wali itu dijaga Allah dari terus menerus di dalam ketergelinciran dan kesalahan. Apabila jatuh ke dalam 24 atau 2 tempat itu, dia segera diilhami taubat. Kemudian ia bertaubat dan atas ketergelinciran dan kesalahan itu. Ada sementara kelompokan orang-orang yang beranggapan bahwa mahfud dengan maksum artinya sama. Hal ini menyebabkan timbul pengertian yang keliru bahwa wali dianggapnya seperti nabi. Ini berakibat dengan mudah dan gegabah mengancam atau mengecam habis-habisan terhadap para ulama, solehin, dan pengikut-pengikutnya. Dikatakan syirik dan bahkan sampai berani mengkufurkannya. Padahal sebenarnya antara keduanya, yakni mahfud dengan maksum, itu jelas berbeda maksudnya. Mahfud maksudnya mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarat atau mungkin melakukan sesuatu maksiat, akan tetapi cepat-cepat diikuti dengan taubat kepada Allah SWT. Sedangkan maksum maksudnya ialah seseorang yang tidak mungkin melakukan apa saja yang bertentangan dengan syarat, tidak mungkin melakukan sesuatu maksiat. Jadi jelas mahfud maksudnya mungkin berbuat kesalahan, sedang maksum maksudnya tidak mungkin melakukan kesalahan. Sekarang menginjak ke bagian B, hal yang wajib bagi wali sebagaimana telah diterangkan di muka bahwa segala sikap dan tindak perbuatan waliullah adalah sesuatu yang tuntunannya syara yang mulia, maksudnya bahwa segala hak Allah dan hak-hak hambanya memenuhi sesuatu cara dan tuntunannya oleh syariah dan akidah Islamiyah ya. Ada keterangan dari kitab Arizatul Qusyairiyah ya, Qusyairiyah, yang tersebut di dalam kitab Ad-Durarul Muntasyirah yang dikarang oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada halaman 3 sampai ke 4, bahwa yang artinya wajib bagi wali untuk dapat disebut wali yang sungguh-sungguh ialah adanya sikap dan perbuatan menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya secara maksimal dan sepenuhnya dalam hal yang ia diperintahkan untuk melaksanakannya, seperti itu ya. Jelas siapa saja yang mengaku dirinya sebagai wali akan tetapi tanpa diikuti kesaksian mengikuti syariat Rasulullah, maka orang tersebut adalah pendusta. Misalnya tidak mengerjakan sholat fardu, tidak berpuasa Ramadan,
meskipun tapak dirinya keanehan seperti dapat berjalan di atas air laut dan sebagainya. Inilah yang digolongkan sebagai wali setan ya. Syekh Yusuf dan Sulaiman bin Sulaiman berkata di dalam kitab Jami'u Oramatil Aulia halaman ke-7 berkata, maka setiap orang yang mengaku dirinya telah sampai ke alam keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban sholat ataupun puasa, memperbolehkan bagi dirinya berbuat dosa-dosa besar ataupun kecil, maka ia adalah sesat, menyesatkan, dan pendusta, bahkan ia itulah wali setan. Pengertian yang harus dipahami bahwa wali Allah yang sungguh-sungguh adalah wali yang dalam segala hal yang tindakannya sesuai dengan cara dan tuntunan syara yang mulia. Maksudnya segala hak Allah hambanya dipenuhi. Apabila terdapat seseorang yang mengakunya melakukan dirinya sebagai wali, dibebaskan oleh dari kewajiban mengerjakan sholat fardu ataupun puasa Ramadan, dan juga boleh mengerjakan dosa-dosa besar dan lain, maka dosa-dosa kecil meskipun dalam kenyataan ia dapat menampakkan keanehan-keanehan di luar kemampuan manusia biasa seperti terbang di udara, berjalan di atas air dan sebagainya, maka jelas sesungguhnya orang tersebut adalah pendusta dan sesat dan menyesatkan, bahkan ia disebut sebagai wali setan. Satu hal yang perlu dipahami masyarakat Islam bahwa hendak jangan tertipu oleh paham yang mengajarkan kalau wali yang dengan karomahnya dapat melakukan sesuatu perbuatan yang aneh-aneh, yang akal manusia ya, yang aneh-aneh, yang akal manusia biasa tidak menguasai, disamakan dengan pengertian wali setan, penipuan dan lain-lain. Inilah paham yang sesat dan menyesatkan, bahkan dapat membunuh akidah Islamiyah yang selama ini semakin kuat tertanam di dalam kalbunya umat. Sekarang menginjak ke bagian keempat ya, masalah hakikat alam kewalian. Alam atau derajat kewalian pada hakikatnya dapat diperoleh oleh yang dicapai oleh orang yang mukmin dan takwa dengan jalan melaksanakan dan mentaati segala peraturan dan tuntunan syara yang diwajibkan dan yang disukai Allah dikerjakan dengan penuh ketekunan, dan yang haram atau yang tidak disukai Allah dijauhkan dan dihindarkan dari dirinya supaya jangan sampai jatuh tergelincir melakukannya. Apabila tergelincir melakukan dosa kecil, sekejap saja cepat-cepat diikuti dengan bertaubat dengan benar-benar yang sebenar-benarnya dan terus segera kembali kepada yang hak, yang benar. Untuk dapat mencapai keadaan diri seperti di atas, maka lazimnya seseorang ini selalu menjauhkan diri dari keramaian dunia atau uzlah dan mencari tempat yang sepi, sunyi atau hilwat. Perasaan cinta kepada Allah terus-menerus diwujudkan sampai dapat mencapai tingkat yang tinggi, dan ini mengakibatkannya dirinya dapat menguasai jiwanya, setidak-tidaknya akan mengurangi rasa cinta perkara-perkara yang lain sehingga selalu ingat kepada tafakur kepada Allah beserta sifat-sifatnya serta pula keagungannya. Di dalam hati sanubarinya sudah tiada lagi sedikit pun ruang untuk memikirkan hal-hal lain di luar itu. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya, akhlaknya senantiasa diperbagi untuk membersihkan kalbunya sehingga ia menjadi dekat kepada Allah. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketaatan kepadanya dan memperbanyak kebajikan dengan landasan penuh keikhlasan tanpa adanya ria sedikit pun ya. Di dalam kitab Jami'ul Oramatil Aulia juz pertama ya, pada halaman 7, Syekh Yusuf bin Sulaiman berkata, yang artinya apabila seseorang itu dapat menjadi dekat dari Allah sebab ketaatannya dan keikhlasannya yang banyak, maka Allah pun menjadi dekat daripadanya. Sebab rahmat dan fadlnya dan kebaikannya dari disinilah
dapat berhasil kewalian. Lazimnya orang-orang yang dapat mencapai alam atau derajat itu adalah mereka kemudian berada di dalam kehidupan ruh fikri. Maksudnya ruh yang menghasilkan buah pikiran dari akal yang menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang indah. Bahkan ada yang dapat sampai ke tingkat ruh kudsi, maksudnya ruh suci, sehingga kepadanya terbuka dengan jelas sekali ya segala macam isyarat gaib atau yang berada di balik hijab dengan terang benderang. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya bahwasanya begitulah kami mewahyukan kepada engkau suatu roh yang menghidupkan hati dari perintah kami. Engkau belum pernah mengetahui apakah Alkitab atau Quran dan apakah iman, tetapi kami jadikan cahaya Al-Quran itu. Kami tunjukkan dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau menyukai jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai ke masalah kalau seseorang benar-benar telah mencapai berada dalam keadaan alam roh kudsi, maka jiwanya menjadi jernih, terang benderang. Di antara para waliullah ada juga yang demikian jernih sinar cahaya kepribadiannya, sehingga hampir-hampir saja tidak memerlukan bantuan Nabi. Demikian juga halnya para Nabi, ada di antara mereka yang hampir-hampir saja tidak membutuhkan bantuan malaikat. Benarkah apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam arti di sini, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak kayu yang berkat, yaitu minyak zaitun yang tiada tumbuh di timur maupun di barat. Hampir saja minyak yang bercahaya dengan sendirinya meskipun tidak sentuh api, yaitu An-Nur ayat 35. Teranglah bahwa waliullah yang sudah sampai ke tingkat alam ruh kudsi atau suci, maka akan dapat dilihat dengan jernih segala sesuatu yang ada di balik hijab atau tabir yang menjadi terang baginya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, karena waktu adalah kami harus turun dari udara. Waktunya sudah sempit, hanya 10 menit lebih ya ini. Insya Allah kita akan dilanjutkan kembali di sesi berikutnya, yaitu hakikat kebenaran kaum sufi ya. Ini yang tadi saya terangkan, yaitu hakikat alam kewalian, termasuk hal yang wajib bagi wali. Dan yang awal tadi melanjutkan syarat dan wajibnya waliullah. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk saudara-saudaraku di mana saja berada. Barangkali ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi, baik sengaja tanpa sengaja, mohon maaf. Akhirnya saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya seputar dunia lain, edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.